Baik, selamat siang bagi kita semua dan jumpa lagi bersama mata kuliah dasar pemrograman di pertemuan 3 bersama saya, Sir Mike, dan kita akan mulai pembahasan kita di mata kuliah ini. Khusus untuk pertemuan 3 ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya di pertemuan 2, dan topik-topiknya sudah saya sampaikan di RPS maupun di pertemuan 2 kemarin, yaitu kita akan berbicara tentang hal-hal sederhana tentang apa itu program, apa itu pemrograman, bahas pemrograman, ya. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail tentang hal tersebut. Oke, mari kita mulai. Apa itu pemrograman, ya? Oke. Dari definisi yang sederhana, program adalah kumpulan atau serangkaian instruksi. Jadi di dalam sebuah program itu pasti ada instruksi-instruksi yang terstruktur, ya, yang terstruktur. Oke, kalau definisi yang lebih luas, yang lebih kompleks, program adalah urutan instruksi yang terstruktur yang dirancang agar komputer dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, jadi di dalam sebuah program banyak sekali instruksinya, bahkan sampai ribuan, adapun mungkin sampai jutaan. Kalau programnya itu besar, kompleks, maka itu akan sampai jutaan itu instruksinya. Instruksinya itu harus terstruktur, ya. Jadi dirancang supaya si komputer bisa mengerti. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, contoh Microsoft Word, ya, program-program, ada Photoshop, kemudian ada website Google, ya, contoh seperti ini. Ya, bagaimana program-program ini? Apakah bisa disebut sebagai program juga aplikasi-aplikasi ini? Ya, jadi kalau aplikasi-aplikasi ini tentunya banyak sekali instruksinya di dalam. Untuk membuat satu program seperti Microsoft Word, ya mungkin ribuan, bahkan ratusan ribuan atau bahkan jutaan, ya, kalau instruksinya. Kemudian Adobe Photoshop, ya, kita tahu banyak sekali fitur dalam aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian misalnya website Google, ya, ini juga disebut sebagai program karena banyak sekali instruksi di dalam. Oke. Misalnya juga aplikasi mobile, misalnya seperti Facebook, Twitter. Nah, ini juga disebut sebagai program, ya, karena terdiri dari kumpulan instruksi-instruksi tadi dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, ya. Misalnya kalau ada Photoshop, ya, memudahkan kita dalam mengediting gambar. Kalau di Word mungkin, ya, memudahkan kita untuk membuat dokumen teks dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana dengan aplikasi seperti game, ya? Ya, yang biasa main game nih tahu nih game apa, ya? Ya, Mobile Legends, ya. Apakah ini juga disebut program? Nah, apalagi yang main ini, ya. Ini PB, ini Point Blank, atau ada juga yang Free Fire dan teman-temannya itu, ya. Nah, ini apakah disebut program? Ya, ini disebut program, tapi lebih kompleks, ya. Program ini sangat kompleks pasti. Karena untuk buat game sebesar seperti ini, ya, pasti lebih dari ratusan bahkan instruksi yang harus dibuat. Oke. Nah, ini semua yang kita sebut sebagai program. Nah, ini ada program sederhana, misalnya Hello World, ya, Hello World saja, ya. Ini programnya cuma sederhana, tetapi disebut juga dengan program. Karena walaupun sederhana, tetapi dia adalah kumpulan instruksi di dalamnya. Jadi misalnya kita hanya print Hello World, itu sudah disebut sebagai program. Nah, ini yang di bawah ini ada Adobe Premiere. Adobe Premiere ini, ya, juga disebut program. Nah, bedanya apa? Bedanya yang di atas mungkin instruksinya cuma 2 baris atau 3 baris. Tetapi kalau yang di bawah, ya, Adobe Premiere, ya, banyak sekali instruksinya, ya. Nah, lebih dari yang di atas. Tapi ini sama-sama keduanya bisa disebut sebagai program. Oke.
Nah, instruksi itu apa sebenarnya? Oke. Contoh ya, ini misalnya sebenarnya instruksi itu kita sudah biasa gunakan juga ya. Ini contohnya ada sebuah denah lokasi perumahan. Nah, kalian mungkin tinggal di perumahan. Nah, ini ada denahnya misalnya ya. Ini contoh apa itu instruksi gitu. Nah, kemudian ada seorang yang tinggal di perumahan tersebut. Ini di rumah nomor 5 ya. Nah, kemudian ada teman kalian yang mungkin mau datang ke rumah kalian untuk sampai ke rumah kalian dia belum tahu. Makanya dia tanya dulu ke temannya atau ke kalian yang tinggal di rumah kalian untuk memberikan instruksi kepada dia supaya dia bisa sampai ke rumah kalian itu dari awal masuk kompleks sampai rumah itu bagaimana. Nah, misalnya ada instruksinya seperti ini. Masuk dulu ke kompleks, kemudian belok kanan ya. Kemudian lurus terus 200 meter. Nah, lihat rumah ketiga sebelah kiri. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia ikut instruksi ini, maka dia akan sampai gitu ya. Dia masuk dulu ke kompleks. Oke, dia masuk, kemudian dia belok kanan. Oke, kemudian lurus 200 km belok kanan ya. Oke, kemudian lihat rumah ketiga sebelah kiri. Nah, dia lihat tuh rumah yang ketiga sebelah kiri. Oke, akhirnya ketemu sama rumahnya gitu. Nah, instruksi-instruksi ini harus terstruktur. Tidak bisa instruksi ini pun kita terstruktur, artinya urutannya harus sama persis seperti yang benar gitu, kebenarannya. Nah, jadi misalnya kita acak ini instruksinya, belok kanan duluan, lurus 200 meter dulu, atau lihat rumah ketiga dulu, itu pasti dia akan salah jalan ya. Nah, jadi instruksinya juga harus terstruktur gitu. Oke, contoh kalau kita tidak sesuai urutan instruksinya. Nah, misalnya instruksi yang sesuai urutan belok kanan tadi ya, kemudian lurus terus 200 meter. Oke, jadi nantinya seperti ini kan, belok kanan, kemudian terus 200 meter. Nah, kalau tidak berurutan, nah misalnya kita balikin nih, lurus terus dulu, nah, baru belok kanan ya. Oke, kita lurus terus dulu, baru belok kanan. Berarti kita lurus terus nih, naik ke atas, baru belok kanan. Nah, ini sudah salah jalan ini pasti, karena tidak sesuai dengan yang benar. Oke, jadi instruksi-instruksi itu sebenarnya seperti yang diberikan kepada program itu sebenarnya seperti kita memberikan instruksi kepada orang lain, seperti manusia gitu ya, memberikan instruksi. Oke. Instruksi untuk komputer itu kita memberikan perintah untuk komputer. Jadi instruksi-instruksinya itu sesuai dengan perintah yang dikenal oleh si komputer. Nah, kemudian harus melalui bahasa pemrograman. Nah, jadi dengan bahasa pemrograman kita bisa memberikan perintah atau instruksi kepada si komputer. Nah, kemudian dengan instruksi kita bisa memecah tugas menjadi instruksi yang sederhana. Jadi instruksi komputer itu kita mungkin punya tugas besar ya, bisa buat aplikasi yang banyak seperti tadi, tetapi nanti kita buat dalam instruksi-instruksi yang hanya sederhana, yang mungkin dari logika kita hanya berpikir sangat singkat, tidak terlalu ribet gitu ya, jadi sederhana saja. Nah, jadi instruksi-instruksi kita harus menjadi yang bisa dimengerti oleh kita sendiri, oleh orang lain maupun oleh si komputer ya, jadi sederhana mungkin. Oke. Nah, instruksi sederhana itu gimana? Nah, ini melakukan operasi matematika. Jadi kita melakukan operasi matematika misalnya. Penjumlahan misalnya. A sama dengan B tambah C misalnya ya. Nah, itu instruksi sederhana saja tuh. Menampilkan teks ke layar, ya misalnya kita mau tampilkan hello world. Nah, itu sederhana sekali. Kemudian merubah ukuran, posisi atau warna dari sebuah pixel. Nah, nanti baru kita masuk ke instruksi-instruksi yang lebih kompleks. Mengapa harus sederhana? Nah, karena begini,
perilaku komputer atau CPU atau prosesor kita itu begini. Komputer itu tidak begitu pintar sebenarnya, ya. Jadi yang pintar itu aplikasinya, tapi si komputer, prosesor atau CPU-nya itu sebenarnya tidak begitu pintar. Jadi instruksi kita pun harus sederhana supaya dia bisa mengerti gitu kan. Kemudian komputer itu penurut. Nah, maksudnya penurut ini apa? Ya karena kalau kita kasih instruksi benar, dia akan lakukan benar. Dan kalau kita pun kasih instruksi salah, dia juga akan lakukan salah. Ya, gitu ya. Jadi komputer itu ya menurut apa saja instruksinya walaupun salah. Nah, gitu. Oke, kemudian tidak kenal lelah. Nah, si komputer ini memang jago banget ya kalau kerja. Nggak akan pernah dia itu lelah. Selama ada listrik dia jalan ya. Jadi nggak pernah kena lelah. Nah, mengapa dia harus suruh sederhana? Supaya dia tidak lama juga dia kerja gitu ya. Ya, kalau nyala komputernya itu seminggu itu pernah dimatiin juga bisa-bisa komputernya jadi rusak ya. Nah, gitu. Oke. Walaupun memang sekarang ini banyak sekali teknologi yang baru yang ya 24 jam non-stop ya untuk barang elektronik sekarang bisa hidup gitu. Walaupun demikian ya. Oke. Berikanlah instruksi yang benar. Kita bisa simpulkan bahwa kalau kita berikan instruksi ke komputer itu harus berikan instruksi yang benar. Karena apapun yang kita berikan dia akan lakukan. Jadi kalau walaupun instruksinya salah dia akan lakukan. Jadi harus berikan yang benar. Kemudian instruksi yang kita berikan itu kita sebut dengan statement. Di dalam pemrograman kita sebut dengan statement. Nah, perintah untuk komputer atau dalam bahasa pemrograman. Jadi statement itu adalah perintah untuk si komputer itu dalam bahasa pemrograman. Oke. Contoh nih statement di bahasa Pascal. Umur titik 2 sama dengan 30. Nah, itu di Pascal. Itu contoh instruksi di Pascal atau statement. Nah, kemudian JavaScript, var umur sama dengan 30. Kemudian di PHP, dolar umur sama dengan 30. Nah, di COBOL, di bahasa COBOL, move 30 itu umur. Nah, ini beda-beda ya. Walaupun ini sebenarnya intinya sama, yaitu memasukkan nilai 30 ke dalam sebuah variabel yang namanya umur. Nah, jadi beda-beda cara penulisan instruksi di berbagai bahasa pemrograman. Tergantung ada yang namanya aturan atau sintaks dari bahasa pemrograman tersebut yang kita pakai yang mana. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut lagi tentang ini macam-macam bahasa pemrograman ini ya. Kemudian apa itu pemrograman? Kalau kita sudah tahu tadi program, apa itu pemrograman? Nah, ini cara kita untuk memberikan instruksi yang simple dan terstruktur. Ini kita bisa simpulkan dari semua yang tadi ya. Jadi cara kita untuk memberikan instruksi yang simple dan terstruktur pada komputer. Jadi harus instruksinya itu simple, kemudian harus terstruktur ya. Nah, nggak bisa tadi bolak-balik instruksinya itu, nanti bisa salah jalan komputernya tuh ya. Nanti bisa salah. Nah, kemudian instruksi yang kita berikan harus benar dan masuk akal. Nah, jadi instruksinya juga harus benar dan masuk akal. Kemudian instruksi yang kita berikan harus sesuai dengan aturan dari bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, jadi kan setiap dari bahasa pemrograman beda-beda tadi tuh. Karena setiap bahasa pemrograman pasti punya aturannya sendiri. Nah, kita harus sesuaikan dengan bahasa pemrograman tersebut ya. Aturan dari bahasa pemrograman tersebut. Iya. Kemudian kita masuk di bahasa pemrograman di topik berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk mendengar video ini. Nanti kita akan masuk di bahasa pemrograman. Oke, berikut kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ya. Topik kita kali ini kita bahas tentunya apa sih itu bahasa pemrograman ya. Nah, ini ada banyak sekali bahasa pemrograman nih yang ada yang populer, ada yang tidak populer ya. Nah, ini yang mungkin yang sangat banyak digunakan, yang populer ada beberapa.
Nah, ini contohnya ada bahasa C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, PHP, Python, Objective-C, Ruby, Visual Basic. Nah, kenapa bahasa pemrogramannya banyak ya? Ya karena banyak orang yang buat gitu, karena banyak orang yang ingin membuat bahasa pemrogramannya sendiri misalnya. Seperti bahasa kita, ada bahasa Indonesia ya, bahasa manusia ya, ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, mungkin bahasa yang lain ya. Nah, ini seperti itu juga, banyak orang yang ingin membuat bahasa pemrograman sendiri karena ya mungkin untuk terkait dengan pekerjaan mereka, terkait dengan aktivitas mereka, sehingga mereka membangun sebuah bahasa yang memudahkan mereka. Nah, kemudian bahasa-bahasa pemrograman ini sudah ada ketika komputer ini diciptakan gitu. Kalau kita lihat di sini banyak sekali bahasa pemrograman sebenarnya. Oke, saya coba tampilkan di sini bahasa pemrograman yang saya ambil dari Google misalnya ya. Ketik aja programming list. Nah, ini kita lihat di Wikipedia. Nah, ini banyak sekali nih bahasa pemrograman. Bisa banyak begini ya. Tapi yang terkenal ya hanya yang tadi ya. Ini banyak sekali bahasa pemrograman ya. Ya. Memang sudah seperti ini dari awal komputer ini buat terus berkembang bahasa-bahasa pemrograman ya. Oke. Jadi dengan adanya bahasa pemrograman banyak seperti itu, tentunya banyak juga program yang dibuat, aplikasi yang sudah dibuat gitu. Nah, ini bahasa-bahasa pemrograman ini yang banyak digunakan. Kenapa banyak digunakan ya? Karena sudah banyak aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman ini, sehingga lebih sering orang menggunakan bahasa-bahasa pemrograman ini. Oke. Nah, sebenarnya bahasa-bahasa pemrograman ini bukan bahasa pemrograman mesin ya. Jadi yang di komputer itu ada yang namanya bahasa pemrograman mesin atau machine language. Nah, apa sih itu bahasa pemrograman mesin? Ya, jadi bahasa-bahasa pemrograman yang kita bicarakan ini sebenarnya bukanlah bahasa pemrograman mesin atau machine language. Ini bahasa pemrograman yang diciptakan manusia untuk berkomunikasi dengan bahasa pemrograman mesin. Kita lihat, nah ini bahasa pemrograman mesin ini bahasanya seperti ini. Ya, kalau bahasa seperti tadi itu adalah ya sudah hampir sama dengan bahasa kita ya. Sudah ada campuran, ada yang bahasa Inggris di dalamnya gitu kan. Tapi kalau bahasa pemrograman mesin seperti ini. Jadi kenapa kita nggak gunakan bahasa pemrograman mesin aja gitu daripada gunakan bahasa pemrograman yang tadi? Ya, karena hampir tidak mungkin kita mau buat bahasa pemrograman mesin ini semua dengan simbol-simbol seperti ini. Ya. Jadi lebih mudah kita menggunakan bahasa pemrograman yang tadi. Ya. Ya, jadi ini bahasa mesin namanya ya. Bahasa mesin itu ya seperti ini. Oke. Nah, kembali lagi ke bahasa tadi. Jadi dengan bahasa-bahasa ini kita si mesin bisa mengerti dan kita bisa mengerti juga gitu ya. Sama-sama mengerti. Jadi kita dengan mesinnya bisa memberikan instruksi itu dengan mudah dan mesin juga menerima instruksi dengan mudah. Seperti kita belajar sebelumnya tentang instruksi ya. Nah, melalui bahasa-bahasa pemrograman ini, karena bahasa-bahasa ini sudah mendekati dengan bahasa kita, berbeda dengan bahasa mesin tadi. Ya. Nah, bahasa pemrograman untuk menjembatani atau untuk menghubungkan bahasa manusia dengan bahasa mesin. Jadi dengan adanya bahasa pemrograman yang tadi itu bisa menghubungkan kita dengan bahasa mesin sebenarnya. Kenapa bahasanya banyak? Ya itu tadi.
Karena banyak orang yang ingin suka buat bahasa pemrograman baru, banyak yang lebih mudah gitu kan, mungkin menurut mereka lebih mudah gitu. Akhirnya jadi banyak bahasa kita sendiri manusia juga banyak ya. Jadi banyaklah bahasa-bahasa yang terkenal seperti ini. Nah, ada yang disebut dengan bahasa mesin, kemudian ada bahasa manusia, kemudian ada satu yang paling dekat dengan bahasa mesin, itu namanya bahasa assembly language. Nah, ini disebut dengan bahasa tingkat rendah. Kenapa disebut dengan bahasa tingkat rendah? Karena ini dia hampir mirip dengan bahasa mesin, bahasa assembly ini ya. Kemudian yang tadi bahasa-bahasa pemrograman tadi, bahasa C, C++, Java dan sebagainya, Python, yang kita akan pelajari nanti itu namanya bahasa tingkat tinggi atau high level language. Karena bahasa yang kita gunakan itu sudah hampir mendekati dengan bahasa mesin. Artinya dia lebih ke bahasa kita, menggunakan bahasa kita sehari-hari, namun bisa dimengerti oleh bahasa mesin tadi. Oke. Nah, bahasa-bahasa tersebut itu kita sebut dengan source code ya. Jadi di dalam kita ketik sebuah bahasa itu kita sebut dengan source code. Nah, apa itu source code? Ada 3 hal penting dalam menulis program, yaitu bagaimana menulis source code. Jadi bagaimana kita mau cara menulis program itu ada 3. Ya, dari bahasa tadi kita sebut dengan source code. Nah, untuk menulis program yang baik itu ada 3 hal, yaitu bagaimana menulis source code itu sendiri, kemudian bagaimana source code dikonversi ke dalam bahasa mesin. Jadi kita harus mengerti ini, bagaimana mengeksekusi source code-nya. Jadi bagaimana juga cara kita mengeksekusi ya. Kemudian bahasa-bahasa tersebut itu kita sebut juga sebenarnya dengan plain text. Plain text itu ya bahasa kita, teks murni, teks yang sehari-hari kita gunakan. Nah, plain text itu biasanya kita tulis bisa menggunakan fitur-fitur atau aplikasi yang sebenarnya sudah ada di semua komputer. Teks biasa seperti ini. Misalnya ada Notepad ya, kalau di Windows ada Notepad. Kalau di Apple itu ada yang namanya text editor. Nah, ini teks-teks plain text seperti ini bisa digunakan sebenarnya untuk menuliskan bahasa pemrograman. Karena dalam bahasa pemrograman yang berbeda ya hanya ekstensi atau tipe filenya saja. Tetapi bisa ditulis sebenarnya bahasa pemrogramannya di dalam fitur sederhana seperti ini yang disebut dengan plain text. Nah, ini contoh. Untuk kita menuliskan bahasa JavaScript, alert hello world. Kemudian bahasa Python untuk print hello world juga cuma tulis print hello, world gitu kan. Nah, ini berbeda semua ini, 4 bahasa ini, tapi berbeda semua. Berbedanya di mana? Ya di ekstensinya. Yang pertama itu .js, yang kedua .py, kemudian yang ketiga .ruby, ini bahasa Ruby, dari bahasa Ruby, kemudian Perl ini dari ekstensinya itu PL. Nah, jadi cuma berbeda di situ ya. Oke. Nah, misalnya tadi plain text ya, seperti Notepad tadi. Nah, ini ada rich text. Rich text itu seperti Word, aplikasi Microsoft Word. Kenapa disebut rich text? Karena ada banyak fitur di dalamnya. Misalnya ada ini ya, ada bold, ada italic. Ya, ini fitur-fitur yang disediakan dari sebuah text editor, rich text atau text editor yang begitu banyak fitur. Tetapi fitur-fitur ini sebenarnya tidak diperlukan kalau kita menggunakan untuk menuliskan bahasa pemrograman. Jadi kalau bahasa pemrograman tidak perlu ini bold, tidak perlu ada perwarnaan, tidak perlu ya. Nah, itu. Nah, kemudian contoh kita lihat bahasa Python. Untuk tulis bahasa print
Hello World seperti ini di Python ya. Sederhana sekali ya. Nah, kita lihat yang di bahasa Lua. Nah, ini juga tulisannya hampir sama, sama persis malah dengan Python. Jadi ada bahasa pemrograman yang mungkin saja formatnya, penulisannya juga sama antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman lain. Ya, kemudian dari PHP. Nah, PHP juga sama sebenarnya, tapi harus ada ini, harus ada tag pembuka PHP, yaitu kurung siku buka, kemudian tanda tanya PHP gitu ya. Nah, baru bisa jalan gitu. Tapi di printnya sama seperti Python. Kemudian Pascal. Nah, Pascal lebih kompleks lagi nih. Ya. Harus tulis dulu nama programnya, program Hello World. Kemudian ada begin, kemudian ada write ln, kemudian Hello World, kemudian ada end. Kemudian ada bahasa C. Bahasa C harus ada header, include std.h, in main, void, print f, hello world, return null, ya. Jadi berbeda bahasa pemrograman, berbeda juga cara tulisnya, ya. Oke. Kemudian Java, wah Java ini lebih kompleks lagi nih, ya. Jadi kalau di Java harus ada Java ini harus ada public class, harus dibuat dulu kelasnya gitu kan. Kemudian ada public static void main, ada fungsi mainnya, kemudian ada sistem print ln. Nah, ini kalau di Java ya. Oke. Kode editor. Nah, kode editor biasanya digunakan untuk kita menuliskan bahasa pemrograman itu. Jadi kita menggunakan kode editor apa? Nah, ada banyak kode editor. Nah, ini contohnya ada Sublime Text untuk kode editor yang biasa dipakai juga, Sublime Text. Jadi ada yang disebut kode editor dan juga ada contoh-contoh beberapa kode editor ini. Contoh Sublime Text 3, Notepad++, ada gedit, ada Atom, ada Ultra Edit, Brackets, ada Vim. Ya, ini contoh-contoh dari kode editor. Nah, kode editor ini berfungsi untuk kita menuliskan bahasa pemrograman tadi. Kalau yang tadi kita menggunakan Notepad itu untuk plain text. Jadi bahasa pemrograman bisa tulis itu, tapi tanpa fitur-fitur yang mempermudah programmer. Misalnya kita harus hafal sendiri ininya ya, sintaks dari bahasa pemrograman itu. Tetapi kalau menggunakan kode editor itu kita hanya menuliskan misalnya satu huruf di depan, maka langsung terlihat fungsinya, nama-nama fungsinya sudah ada. Kita tinggal gunakan kalau di dalam kode editor. Oke. Kemudian selain kode editor, ada yang namanya IDE atau Integrated Development Environment. Ya, jadi di sini lebih kompleks lagi fitur-fitur yang ada di dalam sebuah IDE daripada kode editor. Nah, contoh IDE ini ada yang namanya NetBeans. Nah, ini contoh untuk pemrograman Java pakai NetBeans. Ini fitur-fiturnya sudah lengkap sekali ya. Misalnya ada tombol untuk buat button, untuk buat database dan sebagainya. Nah, kalau di kode editor mungkin tidak ada. Bahkan mungkin memang tidak ada gitu. Karena khusus untuk kode, bukan untuk fitur-fitur seperti ini. Nah, ini namanya Integrated Development Environment. Kemudian contoh IDE ada Xcode ya, ada NetBeans, ada Eclipse, ada Dreamweaver, ada Visual Studio, ada PHP Storm, ada PyCharm ya. Oke. Bagaimana source code diterjemahkan jadi machine code? Nah, ini kita akan pelajari berikut tentang apa yang dimaksudkan dengan interpreter dan juga apa yang dimaksudkan dengan compiler. Oke. Tetap di mata kuliah ini dan kita akan mempelajari tentang topik ini pada sesi berikutnya.